Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Coba Bapak Hendrik menyiapkan untuk berdoanya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa di waktu awal. Untuk selanjutnya, anak-anak semuanya, kita wajib bersyukur karena kita bisa belajar kembali walaupun di masa era COVID-19 yang mana belajar kita lakukan di rumah, namun kita tetap semangat belajar di rumah. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah, ya. Sudah semua, Pak. Ya. Hanya yang hadir hari ini, mari kita melafalkan Pancasila dulu bersama-sama agar jiwa nasional kita semakin bertambah. Mengucapkan Pancasila bersama-sama, dimulai. Pancasila. Pancasila. Wow. Demikianlah Pancasila kita. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Tepuk PPK religius. Anak-anak mengingat pembelajaran yang telah lalu, coba masih ingatkah kalian tentang materi benda-benda di sekitar kita? Coba kita ingat kembali. Sekarang tolong Bu Alfa sebutkan benda-benda yang ada di rumah kita, ada apa saja kira-kira Bu Alfa? Ada kursi, Pak. Kursi. Ada. Bagus sekali. Ya, itu adalah benda-benda yang ada di sekitar rumah kita. Jadi dari benda-benda tadi, setelah ini anak-anak mencoba untuk mengelompokkan kembali benda-benda tersebut ke tabel yang sudah disediakan. Ya, coba anak-anak lengkapi dari bentuk benda, misalkan bendanya apa, bentuknya bagaimana. Seperti itu. Coba Bu Dwi Wahyu Indriati, sebutkan nama benda yang ada di rumah dan bentuknya. Salon sistem, Pak. Salon. Bentuknya salon. balok, Pak. Coba anak-anak mengelompokkan benda-benda tadi, kemudian menuliskan ke bentuk benda padat, cair, atau benda gas. Saya, Pak. Air, benda cair, Pak. Oh, air. Iya. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari beberapa bentuk benda. Kita sudah mempelajari ada benda cair, benda gas, benda padat. Dan Pak Agus sudah menyuruh anak-anak untuk menyiapkan atau kursinya, kemudian gelas, botol air, kemudian beberapa balon. Sekarang, coba anak-anak semuanya, kalian pegang meja atau kursi yang ada di sekitar kalian. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Bagaimana ketika kalian pegang? Apakah bentuknya? Oh, berat. Keras juga ya? Iya, keras. Keras juga. Kira-kira sendok dan gelas ini termasuk benda apa ya? Benda padat. Padat. Ada yang tahu dari kita melakukan percobaan tadi? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Kepada Bu Desi, bagaimana padat, tidak berubah bentuk. Iya, bagus. Di sini tadi ada air mineral. Kemarin Pak Agus menyuruh anak-anak membawa air mineral, kemudian dan gelas, ya. Jadi dari air mineral dan gelas ini kita akan praktek apa kira-kira? Ini Pak Agus punya sebotol air. Jadi bentuk air di sini bentuknya seperti apa? Botol, Pak. Ini seperti botol. Dituangkan ke gelas airnya. Bentuk airnya kayak apa sekarang? Kayak Berupa gelas, gelas, Pak.
sifat dari benda cair, salah satunya apa? Ada yang tahu lagi dari kegiatan praktek tadi? Kalau dipindahkan, itu nanti akan berubah wujud, Pak, sesuai tempatnya. Ini gambar balon di sana, diperhatikan di layar anak-anak ada gambar balon. Kira-kira anak-anak dari balon itu Pak Agus juga bawa balon ini. Pak Agus bawa dua balon sekarang ini. Bagusnya, Pak. Ya, balon-balonnya dari Pak Agus ini ada dua. Pak Agus ini belajar timbang seperti yang ada di sana. Ketika ukurannya dari balon ini saya timbang, ternyata beratnya seimbang anak-anak dari balon ini. Ini berbeda. Ketika salah satunya Pak Agus kempiskan, Pak Agus punya balon dengan yang satunya dikempiskan. Loh, yang dikempiskan kok ke arah atas, Pak? Gimana ini caranya? Ya, coba anak-anak di sana praktekkan seperti yang Pak Agus lakukan. Timbang balonnya di sana. Yuk kita lakukan bersama. Sudah? Sudah, Pak. Oh iya, buat ya. Jadi dari percobaan kita tadi, sifat dari balon ada yang tahu bahwa udara yang di dalamnya sifatnya mempunyai apa? Berat, Pak. Mempunyai berat. Dari hasil praktek kita tadi, sekarang anak-anak silahkan isi lembar kerja. Jadi sifat benda padat dari meja atau pensil yang dibuat percobaan atau sendok tadi yang dibuat percobaan, silahkan tuliskan 3 sifatnya. Kemudian sifat benda cair, air yang dipindahkan dari botol ke gelas yang kita sudah pelajari tadi, dituliskan 3 sifatnya. Kemudian sifat benda gas atau balon yang ditiup, kemudian ditimbang tadi, kita ambil kesimpulan untuk menuliskan sifatnya. Coba sekarang Pak ingin melihat hasil kerja dari anak-anak dari Ibu Heni. Sifat benda padat ada apa saja tadi, Ibu Heni? Tidak berupa bentuk. Iya, bagus. Beri kelas dulu kepada Bu Heni. Anak-anak, sekarang Pak Agus punya latihan soal mandiri. Setelah kita kuatkan kegiatan praktek, Pak Agus punya latihan mandiri. Yang pertama, sebutkan 3 contoh benda padat, ada 5 soal di sana. Anak-anak coba kerjakan. Nah, tadi ada air yang dituangkan ke gelas. Sekarang kita coba membuat kalimat berdasarkan gambar. Pak Agus punya contoh. Ibu menuangkan air ke dalam gelas. Yang kedua ada gambar meja. Meja makan terbuat dari bahan kayu. Nah, anak-anak, kalimat-kalimat yang tadi Pak Agus buat itu termasuk kalimat efektif, kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Ya, setelah ini anak-anak coba mengerjakan gambar kerja yang ada. Buatlah kalimat efektif berdasarkan gambar, kemudian latihan mandiri. Ya, sekarang di sini Pak Agus punya 1 contoh soal. Dari meja Pak Agus ini punya usaha mebel. Pak Agus menerima pesanan meja dan kursi. Meja dan kursi ini akan dikirimkan ke kampung sebelah yang berjarak 3 km. Kira-kira berapa meter jarak yang tempuh Pak Agus? Meter, ya. Jadi kalau 3 km sama dengan 3 kali 1.000 meter sama dengan 3.000 meter. Yang kemarin. Ya, di sini anak-anak pelajari konversi satuannya. Kemudian tugasnya coba dibaca yang ada di layar. Ada tugas lembar evaluasi ini bisa dikerjakan oleh anak-anak dengan baik. Linknya melalui Google Form, ya, kerjakan dengan baik. Jadi dari kegiatan praktek kita tadi, mari kita buat kesimpulan. Kita simpulkan bersama-sama. Coba ada yang bisa membuat kesimpulan? Belajar bentuk-bentuk benda, Pak. Bentuk-bentuk benda. Kemudian apa lagi? Belajar Sifat-sifat benda. Ya, setelah ini Kalimat efektif. Kalimat efektif, Pak. ini kita mempelajari beberapa benda, kemudian wujud benda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Tetap jaga kesehatan, pakai masker. Kemudian untuk berdoa, Pak Agus Pandu dari sini, mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan kita. Berdoa dimulai.
Selesai? Ya, kita akhiri kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.